Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Al-Mu'taqad As-Shahih karya Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita istiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf ini sampai diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk apa yang disampaikan oleh Syekh, yaitu tentang syafaat. Wal imanu bis syafaati fi dzalikal mauqif anwa'un. Dan di antara yang harus kita imani di antara kejadian yang ada di hari kiamat adalah adanya syafaat. Ya. Syafaat itu ya perantara lah, minta tolong kebaikan perantara. Ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Maka yang pertama disebutkan as-syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Istilahnya as-syafa'atul uzma. Wa hiya khassatun bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika hina yasfa'u fi ahli al-mauqif liyuqda bainahum. Hal tersebut nanti terjadi ya, Nabi SAW memberikan syafaat pada atau untuk seluruh orang-orang yang ada di padang mahsyar, agar orang-orang di padang mahsyar ini lanjut untuk diberikan keputusan, yaitu hisab, mizan dan seterusnya. Ya, yang dimana pada saat itu manusia menunggu sangat lama sekali. Singkat cerita, mereka minta kepada Nabi SAW, ya seluruh manusia ini minta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad minta kepada Allah agar Allah berikan keputusan, karena mereka telah lama menunggu. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW sebagai asy-syafi', pemberi syafaat, perantara. Jadi Nabi minta untuk umatnya atau untuk manusia di padang mahsyar. Ya. Maka Nabi SAW singkat cerita mendatangi Allah, ya, sujud dengan waktu yang lama dan memberikan pujian-pujian kepada Allah yang Allah ajarkan yang baru pada saat itu. Tidak pernah ada pujian hal tersebut di sebelumnya. Kemudian Allah berfirman, irfa ra'sak, angkat kepalamu, ya, is'al tu'ta, mintalah kamu akan diberi, wasfa tusaffa, ya, berilah syafaat maka syafaatmu akan diperkenankan. Itulah syafaatul uzma yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga itu menunjukkan betapa besar kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya syafaat ini Allah ingin menampakkan betapa mulianya pemberi syafaat tersebut. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tampakkan di seluruh makhluknya, di seluruh manusia. Ya, bahwasanya beliau yang akan beri syafaat nanti di hari kiamat, asy-syafaatul uzma. Ya, di mana hanya beliau saja pada satu posisinya yang bisa beri syafaat. Ya, pada saat itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan untuk berikan syafaat. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ya diberikan keputusan, yaitu hisab, mizan, sampai pada surga dan neraka. Itu ringkasnya. Wasyafa'atu fi istiftahi babil jannah li ahliha.
Demikian pula syafaat berupa minta agar dibukakan pintu surga, agar para penghuni surga bisa masuk ke dalamnya. Ini pun khusus Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasanya yang minta agar dibukakan pintu surga yang pertama dan satu-satunya hanyalah Nabi kita Muhammad SAW nanti. Jadi ditunggu-tunggu ya. Jadi beliau minta agar para penghuni surga masuk ke surga. Ini syafaatnya. Dan khusus Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Wasyafa'atu fi takhfifil adab amman yastahiquhu. Dan syafaat berupa minta agar azab orang ini dikurangi, agar dikurangi azabnya, diringankan azabnya. Amman yastahiquhu, terhadap yang memang berhak mendapatkannya. Dan ini pun kata penulis khasatun bin Nabi SAW. Ini juga khusus Nabi kita Muhammad SAW, yaitu syafaat dari Nabi untuk pamannya yang kafir, yaitu Abu Thalib, agar Allah meringankan azabnya di neraka jahanam. Kenapa diringankan? Wadzalika jazaa'a ma kana yahutu wa yaghdabu lahu, sebagai balasan karena Abu Thalib di kehidupan dunianya dia sangat berjuang melindungi dan benci ya karena Nabi SAW. Jadi Abu Thalib membela ya, melindungi Nabi Muhammad SAW, dakwah beliau ya. Tapi itu syafaatnya cuma diringankan azabnya ya, tidak sampai masuk surga karena beliau wafat dalam keadaan kafir. Dan ini pun hanya beliau satu-satunya dari orang kafir yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Dan banyak faedah tentang Abu Thalib ini kan, tentang diantaranya pentingnya tauhid, pentingnya iman, mau akhlaknya, amal solehnya sebanyak dan sebesar apapun, seperti Abu Thalib di sini, akhlaknya luar biasa, amalnya luar biasa, yaitu apa? Merawat Nabi Muhammad SAW dari kecil dan melindungi, membela dakwah Nabi Muhammad SAW dari gangguan kafir Quraisy. Ya. Tapi apa artinya ketika tidak beriman? Hangus semuanya, akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Dan disebutkan diringankan azabnya berupa diberikan sendal dari neraka, yang dimana dengan sendal tersebut otaknya mendidih, dan dia merasa itulah siksa yang paling besar, padahal dia yang paling ringan ya. Dan juga diantara faedahnya tentang Abu Thalib adalah selektif dalam memilih teman ya, selektif dalam memilih teman. Teman itu sangat berpengaruh. Nabi SAW bersabda, Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan bahasa sekarang, sesuai dengan circle-nya, sesuai dengan siapa kawan akrabnya yang selalu bersamanya, maka dia nggak jauh beda biasanya, nggak jauh beda kualitas imannya, akhlaknya ya, mirip-mirip gitu. Al-maru ala dini khalili, ini kabar dari Nabi SAW, nggak mungkin Nabi bohong ya. Jangan juga kita berkata itu ujar Nabi, nggak bisa juga kayak gitu ya. Kita terima apa yang Nabi sampaikan. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka kata Nabi memerintahkan agar kita meriksa siapa yang kita jadikan teman akrabnya. Ini harus selektif, harus memilih. Maka berusahalah untuk memilih, mencari teman yang baik iman dan akhlaknya ya, yang baik iman dan akhlaknya, amal solehnya ya, karena kita dapat terpengaruh dengannya ya. As-sahib sahib kata orang Arab. Teman itu sahib, kayak magnet, dapat menarik kita ya. Nah di sini contohnya Abu Thalib, dia nggak mau beriman ya, tidak mau beriman karena apa? Pengaruh dari kawannya itu Abu Jahal, yaitu Abu Jahal ya. Ketika diajak untuk masuk Islam ya, maka Abu Jahal di sebelahnya, kamu nggak suka kah sekarang sama agama nenek moyang kita Abdul Muthalib? Nah gara-gara itu ya, jadi Abu Thalib takut dicela ya, sebagaimana syair yang disebutkan ya dari Abu Thalib juga yang mengatakan bahwasanya beliau mengakui ajaran Nabi Muhammad SAW itu benar, paling bagus ya.
Kalau bukan karena aku takut celaan orang, maka aku akan masuk Islam katanya. Tapi karena takut celaan, ya sungkanisme gitu ya, supanisme ya, membuat dia terhalang dari hidayah. Naudzubillah, karena takut celaan manusia. Ya, ini bahaya kalau kita meninggalkan kebenaran karena takut komentar buruk dari manusia. Ya, sekali lagi, pegang teguhlah kebenaran, khususnya akidah yang lurus, tauhid, ya, berlepas diri dari kesyirikan, kebid'ahan, ya, berusaha untuk di atas jalan yang benar, ya, walaupun apapun yang dikatakan oleh manusia. Ingat ya, ada orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita, yang imannya jauh lebih tinggi, jauh sekali. Kita ini nggak ada apa-apanya. Ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka pun banyak aja yang memusuhi, banyak aja yang mengganggunya. Ya, apalagi kita kan seperti itu. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh, kita harus sabar untuk istiqomah di atas kebenaran. Ya, maka bersyukurlah ya, khususnya para santri sekalian dan para jemaah sekalian yang ada di lingkungan yang baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika pulang, ya liburan kah, akhir pekan, akhir bulan atau pas liburan gitu, berusaha untuk bisa memberi pengaruh positif, pengaruh yang baik kepada yang lain. Jangan kita yang mata bawa arus, ya. Rugi gitu. Kita sudah dididik, dibiasakan di sini jadi baik, ya. Pulang-pulang balik lagi ke settingan pabrik, istilahnya, jangan, ya. Sayang, ya, rugi. Maka kita harus istiqomah, kita berjuang, ya. Jangan sampai perjuangan ini terbuang sia-sia. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semuanya. Wasyafa'atu fi raf'i darajati aqwamin min ahli jannah. Dan ada syafaat berupa mengangkat derajat beberapa kaum dari penghuni surga. Ya. Jadi ada dengan syafaat itu penghuni surga naik levelnya, naik derajatnya di surga. Qila inna dzalika khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qila laisa khasun bihi. Dikatakan bahwasanya hal tersebut khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan pula atau penjelasan ulama yang lainnya mengatakan itu tidak khusus bagi Nabi saja, yang lain pun bisa. Ya. Dan kita lihat dalil-dalil yang ada, wallahu alam, ini bisa syafaat dari selain Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dalilnya, ya. Di surah At-Tur, ya. Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti mereka. Jadi orang beriman ini levelnya tinggi, keturunannya sebenarnya di bawahnya, ngikut derajatnya sama orang ini, sama dia ini, orang beriman ini. Nah ini dia, naik derajatnya, ya. Karena apa? Orang tuanya atau kakek neneknya, nenek moyang istilahnya gitu, imannya lebih tinggi derajatnya, sehingga keturunannya yang soleh juga ngikut yang di atasnya. Ya, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan keturunannya, anak cucunya dengan mereka tadi, dan kami tidak kurangi sedikit pun pahala dari mereka. Setiap manusia, kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Ya. Dia membawa amalannya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Maka sini juga keutamaan punya keluarga yang sama-sama beriman, ya, sama-sama bertauhid, sehingga apa? Bisa bersama di dunia dan di akhirat, ya, bersama pasangannya, keturunannya bersama di dunia dan di akhirat. Ketika apa? Sama-sama beriman, sama-sama bertauhid. Ya. Itulah sekali lagi ikatan kebersamaan yang kekal selama-lamanya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zukhruf ayat 67, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, orang-orang yang punya hubungan, ya, punya pertemanan, hubungan, pada hari itu saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka mereka akan tetap bertemu lagi, tetap akan bersama di hari kiamat. Ya, adapun yang bukan karena ketakwaan, tidak di atas ketakwaan, maka cepat atau lambat mereka akan berpisah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula sebuah hadis tentang orang tua yang naik derajatnya di surga karena anaknya mendoakan ampunan untuk ayahnya. Ya, jadi di hadis tersebut disebutkan ada orang yang dia heran kenapa derajatnya lebih tinggi. Ya. Maka disebutkan ini bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Ya, makanya kita berbanyak doa seperti ini untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Karena itu bentuk berbakti kita kepada orang tua kita meskipun setelah mereka wafat. Ya, karena istighfar anak untuk orang tuanya sangat bermanfaat. Di antaranya tadi yang disebut dalam hadis, dia akan naik derajatnya di surga. Baik. Wasyafa'atu fi ahlil kabair. Kemudian syafaat untuk para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Ya. Al-usatu minal muwahhidin alladzina dakhulun nar bidhunubihim, yang dimana mereka telah masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka, jadi sudah masuk neraka. Tapi dengan syafaat ini mereka dapat keluar dari neraka. Ya. Yasfa'u bidzalika Rasulullah SAW, yang memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW dan juga Rasul yang lain dan juga para malaikat, orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Maka disebutkan ringkasnya di sini kata Syekh Abdus Salam rahimahullah bahwasanya pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka bisa mendapatkan syafaat sehingga mereka segera keluar dari situ dan masuk ke surga. Dan ini yang ditekankan kalau kita perhatikan di kitab-kitab akidah, sangat ditekankan pembahasan ini. Ya. Karena di sana ada orang atau pemikiran yang menyimpang yang menolak perkara ini. Yaitu tentang kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa besar, tidak bertobat darinya, maka dia akan selama-lamanya di neraka. Ya, enggak akan masuk surga, dia ini kafir. Ya, ini pemikiran Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Khawarij di dunia aja sudah dikafirkan pelaku dosa besar. Ya, pelaku dosa besar sudah dikafirkan sama Khawarij. Ya. Kalau Mu'tazilah di kehidupan dunia mereka bilang fi manzilah baina manzilatain. Antara dua, kata Mu'tazilah. Antara beriman atau kafir. Enggak jelas, ya. Tapi intinya sama aja nanti. Pendapat mereka Khawarij dan Mu'tazilah sama ketika berkaitan pelaku dosa besar ketika meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, pelaku dosa besar meninggal dunia, kata Khawarij dan Mu'tazilah sepakat, yaitu kafir, masuk neraka selama-lamanya. Maka ini pemikiran yang menyimpang. Yang benar, pelaku dosa besar yang bertauhid, orang bertauhid, iman, tidak syirik, tapi dia meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari dosa besarnya seperti membunuh, zina, mencuri, ya, maka dia tahta masyiatillah. Maka dia tergantung bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia langsung masuk surga dengan kasih sayang Allah yang luar biasa. Bisa juga dia disiksa dulu dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan masuk surga juga pada nantinya. Untuk dibersihkan dulu tadi, dibersihkan dulu ya, karena kotoran dosanya, masuk neraka dulu dia.
dia bisa nanti masuk surga ketika sudah selesai masanya, atau dengan syafaat di sini dia keluar dari neraka. Ya. Dan juga sering kita ingatkan, walaupun pembahasan seperti ini bahwasanya yang penting bertauhid pasti masuk surga, bukan artinya meremehkan dosa. Ya. Yang penting bertauhid besertai, kada syirik. Udah apa ya dosa-dosa, yang penting tauhid, tidak syirik, nanti masuk surga. Enggak gitu juga cara berpikirnya. Ya, ini ancaman agar kita takut seperti itu. Ya, enggak ada yang sebentar masuk neraka gitu. Alhamdulillah. Ya. Dan juga kan kita tidak tahu, kita ini termasuk yang dikehendaki langsung diampuni atau yang disiksa dahulu, kan kita nggak tahu. Maka kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha untuk langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kan seperti itu. Ya. Jangan Jangan berbilang kada apa aja masuk neraka dulu, jangan seperti itu. Ya. Harus kita berusaha untuk masuk surga langsung, ya, berusaha. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama itu biar takut neraka para ulama biar mereka takut neraka, ketika ada kecondongan, ada hasrat untuk bermaksiat, mereka ada lilin taruh itu jarinya, panas ya. Ini aja panas, gimana di neraka gitu ya. Membuat dia ketakutan, membuat dia menahan diri dari bermaksiat. Ya, jadi tidak ada namanya meremehkan kemaksiatan. Ya. Wal Qur'an was-siyamu syafi'ani li ashabihima yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya di antara yang dapat memberi syafaat nanti adalah Al-Qur'an dan puasa. Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat bagi ahlinya yang suka baca Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, perhatian besar dengan Al-Qur'an. Demikian pula yang rajin puasa. Ya, yang rajin puasa. Maka dia bisa mendapatkan bisa mendapatkan syafaat ya, dari Al-Qur'an atau puasa tadi di hari kiamat. Jadi Al-Qur'an dan puasa akan ada bentuknya nanti. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Wa kada auladul mu'minin syufa'u li abaihim. Demikian pula anak-anak orang beriman, dia pun dapat menjadi pemberi syafaat nanti untuk orang tuanya di hari kiamat. Ya, itu ringkasnya dari yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala. Kita tambahkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah. Di mana Syekh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan lebih daripada yang tadi. Ya. Ada yang disebutkan di sini yang tadi tidak ada. Ya. Di antara syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad SAW, ya Allah alam di sini disebutkan demikian, khusun bin Nabi, yaitu syafa'atuhu fi man istahaqqan nar min usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW untuk orang yang sebenarnya dia OTW neraka, ya, dari kalangan orang yang bertauhid tapi enggak jadi masuk. Ya, ini dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebutkan oleh Syekh Fauzan yang tidak ada di Syekh Abdul Salam tadi. Demikian pula syafaat Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang seimbang kebaikan dan keburukannya, pahala dan dosanya, seimbang. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, lewat syafaat Nabi Muhammad SAW, orang ini langsung masuk surga. Wallahu a'lam. Demikian pula syafaat Nabi Muhammad SAW untuk memasukkan sebagian orang beriman masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Seperti contohnya adalah syafaat Nabi Muhammad SAW kepada Ukasyah, ya, radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mendoakan Ukasyah
untuk menjadi termasuk 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Tuh. Kata Syekh Fauzan hafizallah, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani syafaat-syafaat yang banyak tadi. Karena jelas dalil-dalilnya. Demikian kita beragama, kita ulangi berkali-kali, khususnya perkara goib, perkara akidah harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Jadi dalil dulu baru kita berkeyakinan. Ya, tidak seperti orang menyimpang, berkeyakinan dulu baru cari-cari yang cocok dalilnya sesuai hawa nafsunya. Naudzubillah. Kata saya bahwasanya berlakunya syafaat itu dengan dua syarat. Ya, dua syarat berlakunya syafaat. Yang pertama adalah idznullah lisyafi'an yasfa. Ya. Yang memberi syafaat harus dapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW tadi. Ketika diminta oleh manusia untuk memberikan syafaat, Nabi enggak langsung beri syafaat. Tapi Nabi mendatangi Allah dulu sampai diizinkan. Wasfa'tu syafa'. Ya, sampai Allah mengatakan silakan engkau berikan syafaat, syafaatmu diperkenankan. Jadi enggak langsung Nabi. Ya. Jadi dari sini juga kita enggak bisa minta syafaat sama Nabi Muhammad SAW di kehidupan dunia. Karena apa? Nabi belum diberi izin. Ya, Nabi belum diberi izin. Dan intinya ringkasnya kalau kita ingin dapat syafaat, minta sama Allah. Allah yang memiliki syafaat tersebut. Allah yang memiliki syafaat. Jadi enggak boleh ya kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW di kehidupan dunia, berdoa gitu. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah syafaatmu kepada kami. Enggak boleh kayak gitu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabimu, seperti itu. Ya. Apalagi mintanya sama ya orang yang tidak diketahui bakal diizinkan apa enggak beri syafaat pada gurunya, kiainya, habibnya. Kita tahu nggak dia ini akan diizinin gitu. Dari mana taunya gitu. Ya. Beda kalau Nabi Muhammad SAW jelas beliau akan diizinkan, tapi nanti bukan sekarang. Ya. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi harus dapat izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala baru dia dapat memberikan syafaat. Syarat yang kedua, ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Ya. Dan di sini usaha kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat syafaat. Ya. Ini di antara usaha. Itu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid, ya, akidah yang lurus, beramal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya surah Al-Anbiya ayat 28. Surah Al-Anbiya ayat 28, "Wala yasfa'una illa liman irtada." Ya. Dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada yang Allah ridhoi. Kepada yang Allah ridhoi. Ya. Demikian pula di surah An-Najm ayat 26. Di surah An-Najm ayat 26, qala ta'ala, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha' wa yarda." Dan betapa banyak malaikat yang di langit. Di malaikat yang di langit, malaikat yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang mulia. La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidak bermanfaat. Artinya mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah izinkan, bagi yang Allah kehendaki dan untuk orang yang Allah ridhoi. Untuk yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Ya. Jadi meskipun tadi di antara faedahnya, meskipun malaikat Jibril malaikat yang terdekat sama Allah Subhanahu wa taala, tetap aja kita enggak boleh minta syafaat kepada malaikat tersebut karena mereka
tidak bisa memberi syafaat kecuali diizinkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi intinya kalau kita ingin dapat syafaat, minta sama Allah dan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan ya tadi, yang mendapatkan syafaat adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan izin untuk memberikan syafaat. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta agar Allah menyelamatkan ayahnya, gak bisa, karena ayahnya kafir, ya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayahnya kekal di neraka. Jadi ringkasnya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah athbatu asy-syafa'ata ala wafqi ma ja'at bihi nusus al-Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan syafaat yang ada dalilnya. Ya. Jadi jangan sekehendak kita menetapkan syafaat. Ini bisa beri syafaat, ini bisa beri syafaat. Ini Habib bisa, ini Kiai bisa, ini enggak. Harus ada dalilnya tadi. Ya. Kalau kita ingin menetapkan, maka tadi Nabi Muhammad SAW, para nabi yang lain, orang-orang soleh, para syuhada, ya, anak-anak dan seterusnya tadi yang kita sebutkan, yang memang jelas ada dalilnya. Adapun personnya dari orang-orang soleh kita nggak bisa tentukan. Ya, dia bisa saja tidak mendapatkan izin meskipun dia soleh. Bisa saja dia tidak dapat izin karena tadi yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan. Tidak semua Allah izinkan. Ya. Fathbatu syafa'ata bisyurutiha, maka mereka Ahlus Sunnah menetapkan syafaat berdasarkan dalil dan juga berdasarkan syarat-syarat sahnya, syarat-syarat berlakunya syafaat. Ya. Baik. Sekali lagi, kalau kita ingin dapat syafaat ya, di hari kiamat, terutama jadilah orang yang Allah ridhoi, terutama tentang tauhid. Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia pahami kandungannya tauhid, ya, dan dia ikhlas, ya, jujur di hatinya. Ya. Kemudian diantara sebab mendapatkan syafaat adalah baca Quran, ya. Senang, hobi membaca Al-Quran. Dan membaca jangan berhenti sampai membaca saja, tapi juga dibaca artinya atau tafsir ringkasnya. Sekarang ada ya terjemahan, kalau masih perlu terjemahan, ada tafsir Muyassar, ya, ada tafsir Ustaz Firanda Hafidullah, ya, bisa dibaca. Ya. Demikian pula puasa, ya, demikian pula puasa, ya, demikian pula dengan kita mengamalkan doa setelah azan, dengan kita mengamalkan doa setelah azan, ya. Di mana kata Nabi setelah seorang mengucapkan doa tersebut, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, maka dia berhak akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti. Kemudian diantara sebab mendapatkan syafaat, khususnya syafaat Nabi Muhammad SAW, adalah dengan, ya, tinggal di kota Madinah, bersabar dengan segala ujian cobaan di sana, karena kan di Madinah kan terutama secara suhu luar biasa panas, luar biasa dingin, ya. Atau dengan ujian-ujian umum, secara umum, ya, di kehidupan, secara kehidupan di sana.
dan wafat di sana, tinggal di sana, bersabar dan wafat di sana. Ya. Ini ada dalilnya. Ya. Illa kanat lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah idza kana musliman. Ya. Illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah idza kana musliman. Ya, tidaklah seorang sabar akan sulitnya kehidupan di kota Madinah sampai dia meninggal, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya di hari kiamat jika dia muslim. Qala Nabi SAW juga, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa liman yamut biha. Barang siapa yang mampu, kalau bisa istilahnya, kalau bisa meninggal di Madinah, meninggal di Madinah. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang wafat di sana. Tentu bukan dengan bunuh diri ya. Ke Madinah bunuh diri di sana, bukan seperti itu. Ya. Tapi hidup di sana, tinggal di sana. Ya, kalau bisa. Atau dengan umroh berkali-kali kah misalnya, kalau nggak bisa tinggal di sana. Ya. Dan ini ada kisah ya, yang ada di salah satu ibu, salah satu ustadz gitu ya, terkenal ya, tapi apa namanya di Facebook gitu ya, ustadz Salafi gitu. Jadi ibunya itu sangat pengen untuk bisa wafat di Madinah, ya, agar apa bisa mendapatkan diantaranya kan syafaat Nabi Muhammad SAW tadi, usaha. Ya. Dan Allah kabulkan. Ya, tiba-tiba bisa sekeluarga besar berangkat tuh, umroh gitu ya. Baru sampai di Madinah, ibunya pingsan. Sampai akhirnya meninggal dunia. Disolati di Masjid Nabawi, dimakamkan di Baqi. Belum lihat kota Madinah, belum lihat mamanya. Baru sampai di Madinah, siup istilahnya. Ya. Enggak sadarkan diri beberapa hari sampai akhirnya meninggal dunia di situ. Kemudian disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan di Baqi, yaitu beberapa bulan yang lalu, baru aja. Ya, makanya diantara bentuk istilahnya ya, usaha gitu. Dan seorang tadi dia bilang ibunya terus minta, berharap terus. Dan semoga itu bentuk Allah kabulkan dan semoga sesuai apa yang beliau inginkan gitu ya. Semoga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sang ibu tersebut syafaat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, dengan kita memperbanyak sholat, ya, di mana ada seorang sahabat yang pengen bisa menemani Nabi di surga. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya dengan memperbanyak sholat, ya, dengan harapan apa? Allah memberikan pada kita syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan kita mengamalkan apa yang dipesani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita bawakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk mengamalkannya, diistiqomahkan dari iman dan amal soleh sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.